lanjutkan ngobrolnya. Saya sampaikan terima kasih banyak telah diperkenankan untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang Bu Irma lakukan. Ibu sama-sama mohon bimbingannya Ibu jika selama kegiatan nanti ada kekeliruan baik yang saya sengaja atau tidak, mohon bimbingannya sekali lagi. Sama-sama belajar Bu Irma, nggih. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar. Terus kira-kira kapan rencana supervisi yang akan dilakukan oleh Bu Irma? Insya Allah ini Bu Fitri hari Rabu besok ya, tanggal 5. Rabu besok. Rabu besok tanggal 5 April Bu Irma, nggih. Berarti di jam yang pertama Bu Fitri ya. Oh, pada jam pertama ya. Iya, jam pertama. Baik, rencananya materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Irma? Rencananya besok itu kebetulan materinya sampai di IPA Ibu, sampai di tata surya, sampai di siklus Ibu, siklus air. Kalau boleh tahu tujuan yang ingin dikembangkan apa ini? Untuk tujuan atau area tujuan yang akan saya kembangkan itu nanti yang pertama yang jelas untuk anak kognitif itu sudah pasti Ibu ya. Kemudian ini saya juga ingin membelajar untuk berdiferensiasinya dan juga untuk sosial emosionalnya Ibu. Rencananya itu yang saya kembangkan. Diferensiasi dan sosial emosional luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terpenuhi pada waktu pelaksanaannya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu strategi apa yang akan Bu Irma lakukan? Atau mungkin ada metode atau media yang akan Bu Irma rencanakan? Iya. Yang saya rencanakan ini Ibu, ini yang jelas rencana sebagian sudah saya siapkan untuk pembelajaran ini nanti RPP sudah pasti kemudian saya siapkan juga untuk evaluasi atau diagnosis atau evaluasi diagnosa itu Bu yang di awal, tapi tidak pakai yang kognitif tetapi pakai yang non kognitif gitu. Jadi nanti kita saya akan memakai asesmen diagnosisnya pakai emosi, suasana hati pada saat membaca. Kemudian nanti di situ saya juga akan menggunakan game untuk melaksanakan itu selain media yang kita pakai. Ya, jadi nanti media itu saya menggunakan gambar juga Ibu. Kemudian gambar, kemudian untuk yang di sementara ini saya menyiapkan itu Ibu untuk strateginya, kemudian hal-hal yang harus saya siapkan sementara itu. Bagus sekali urusannya Bu Irma, strateginya, medianya, sudah tersusun di RPP sudah sangat jelas Bu ya. Jadi sudah terencana di RPP dan sudah disiapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan nanti di hari pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik. Dan sekali lagi saya mohon izin untuk hari itu saya diizinkan untuk melakukan supervisi kepada Bu Irma. Dengan senang hati menunggu Ibu. Ya, mungkin cukup sekian Bu Irma, terus ditunggu tanggal mainnya hari Rabu. Jadi Ibu nanti saya tunggu di hari Rabu Ibu, sampai ketemu hari Rabu Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Setelah ini senang ya? Boleh Bu Irma melanjutkan lagi? Kalau mau dilanjutkan suasana hatinya harus senang dulu. Nanti jadinya belajarnya tidak bagus dong, tidak maksimal. Mau senyum? Senyum, kasih Bu Irma senyum tercantik yang kamu punya. Terima kasih. Ya, oke lanjut. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kemudian apa yang Bu Irma harapkan dalam pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, ada dua harapan Bu Irma dan dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah anak-anak melihat, mendengarkan, mengamati dari apa yang Bu Irma tayangkan, Bu Irma sampaikan, maka kalian bisa satu, menjelaskan tentang tahapan siklus air. Yang kedua, yang Bu Irma harapkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang kedua, kalian bisa membuat bagan tentang siklus air.
Bu Irma ulang lagi. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita apa, anak? Menjelaskan tahapan siklus air. Yang kedua, kita akan membuat gambar tentang siklus air. Bagus, luar biasa. Oke, seperti biasa, silakan letakkan tangan di atas meja. Kita akan mengkondisikan, kita akan membuat hati dan pikiran kita, jiwa dan raga kita berada di dalam ruangan ini, sehingga nanti pembelajaran kita berjalan dengan maksimal. Oke, fokuskan pikiran kalian. Boleh sambil pejamkan mata tapi tidak tidur. Bayangkan kalian ada di suatu tempat terindah yang kalian inginkan, tempat terindah yang kalian sukai. Kemudian rasakan suasana hati di sekitar kalian, suasana di sekitar kalian. Nikmati, kemudian silakan hirup udara, tarik nafas kalian dalam-dalam, tahan, kemudian keluarkan atau hembuskan perlahan-lahan. Oke, Bu Irma ulang sekali lagi. Tarik nafas kalian dalam-dalam sambil menikmati, tahan sejenak, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Oke, sekali lagi yang terakhir Ibu meminta, nikmati suasana sekitar kalian, nikmati keindahan alam yang Anda bayangkan, yang anak-anak bayangkan. Tarik nafas kalian perlahan-lahan, tahan sejenak, hembuskan perlahan-lahan. Oke, terima kasih. Boleh dibuka matanya pelan-pelan. Oke, bagaimana? Sudah nyaman? Nyaman? Nyaman. Ada yang masih sedih? Ya, alhamdulillah tidak. Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah siap, alhamdulillah. Oke, semangat pagi. Luar biasa semangatnya ya. Oke, lanjut. Nih, seperti yang Bu Irma sampaikan, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang siklus air, Bu Irma akan mengulik lagi, mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari di pembelajaran yang berikutnya. Masih ingatkah apa itu siklus air? Bagaimana? Apa itu yang dimaksud dengan siklus air? Tangannya diangkat. Wow, luar biasa. Dari kelompok sini dulu, salah satu ada dia. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk dia. Ada lagi yang di sini mau menyampaikan lagi pendapatnya? Ada lagi? Tidak? Sudah cukup satu wakilnya ya? Oh iya, bangun tengah. Ada silakan, Nirla. Yes, luar biasa, tepuk tangan untuk Nirla. Terakhir satu lagi untuk kelompok kita yang paling barat. Ada yang mau menyampaikan apa itu tentang siklus air? Oke, Yulbi. Wow, luar biasa sekali lagi. Terima kasih anak-anak. Oh, Bu Irma mimpi apa ya tadi malam ya? Anak-anak Bu Irma pinter-pinter. Oke, terima kasih. Siklus air sudah terlewati. Kalian masih ingat bahwasannya banyak manfaat air di materi yang sebelumnya? Untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Ya, Pak ya? Ya. Oke, coba sekarang aku minta lagi. Coba sebutkan apa sih manfaat air bagi manusia? Wow. Oke, Jihan, apa itu? Oke, sudah luar biasa. Tepuk tangan lagi dong, sekali lagi untuk Jihan. Yes. Siapa lagi yang mau? Apa lagi? Nira lagi yang lain dong. Masa Nira terus? Enggak deh. Iya. Sudah dah. Ada yang bisa menyebutkan
minum. Kira-kira buat apa ya? Oke ya nah? Memasak, luar biasa. Memasak, tepuk tangan dong. Baik anak-anak, luar biasa. Ini yang Bu Irma banggakan dari kalian. Sekali lagi Bu Irma bangga sekali menjadi ibu kalian di kelas ini, karena inilah bukti bahwasanya kalian tidak pernah melupakan dari apa yang sudah diajarkan. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Kita masuk untuk pembelajaran yang kedua hari ini anak-anak, tentang siklus air. Kita sudah mengerti apa itu siklus air. Kita lanjutkan. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Seperti yang sudah dikatakan teman-teman kalian tadi, bahwasanya siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Itulah sebabnya anak-anak, mengapa jika ada pertanyaan, mengapa sih persediaan air di permukaan bumi itu tidak pernah habis? Kenapa ya? Karena adanya siklus air. Dia hanya berubah bentuk, dia hanya berubah wujud karena pengaruh dari apa? Siklus air. Dari pengaruh dari sinar matahari, siklus air. Jadi dari pengaruh sinar matahari lah kemudian air yang ada di dalam permukaan bumi, yang ada di permukaan bumi. Air yang ada di permukaan bumi itu air yang apa saja? Contohnya air di mana saja? Air di danau, betul. Air sumur, iya betul, sungai. Iya. Kalau sumber itu di sungai nggak sih? Iya. Itu namanya air-air yang dinamakan air permukaan, air yang ada di permukaan bumi. Kemudian nih anak-anak, di tumbuhan itu juga mengandung air juga. Itu nanti ketika kena sinar matahari maka dia pun akan mengalami penguapan. Sebelum nyampe ke sana kita lanjutkan lagi nih, kita mau ulang lagi tahapan siklus air. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Bu, kenapa Bu? Kita lihat anak-anak yang berikutnya. Ini dia. Di dalam tahapan siklus air atau di dalam siklus air itu ada 3 tahapan, yaitu satu tentang penguapan atau disebut juga dengan evaporasi, dan yang kedua adalah penggemburan yang disebut juga dengan kondensasi. Yang berikutnya adalah hujan yang disebut juga dengan presipitasi. Hujan disebut juga dengan apa? Presipitasi. Awas dengan kualit ya. Presipitasi. Bu, apa itu penguapan? Evaporasi itu yang bagaimana sih Bu? Kondensasi itu yang bagaimana sih Bu? Terus yang terakhir apa pula tuh presipitasi? Ada yang bisa sebelum Bu Irma tunjukkan, Bu Irma jelaskan apa sih itu yang namanya penguapan atau evaporasi? Apa dia? Evaporasi adalah tahapan ketika laut, sungai, dan danau atmosfer bumi. Iya. Terus? Karena terbatas sinar matahari. Baik, bisa, siapa yang bisa mengulang lagi? Jadi, baik, kalau begitu, iya dong, kan aku belum tahu Bu Irma, kan belum disampaikan oleh Bu Irma. Boleh, mungkin itu Jihan katanya, Bu aku ini tadi malam belajar. Boleh, bagus sekali, itu tandanya Jihan sudah siap mengikuti pelajaran. Yuk, kita lihat nih. Yang mana ya? Tahapan siklus air adalah sebagai berikut. Akibat panas sinar matahari, air laut, sungai, danau, dan tumbuhan menguap ke udara. Lama-kelamaan uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah
berubah menjadi awan, dan awan menjadi hujan yang turun ke bumi, ke laut, sungai, dan danau. Jadi anak-anak, di sini berawal dari sinar matahari atau pengaruh dari panasnya, kalor dari sinar matahari. Semua air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan. Dia akan menguap menuju atmosfer. Dia akan membentuk uap air. Yang lama-kelamaan uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air. Bukan titik-titik ada, bukan banyak titik-titik air, apalagi titik yang ada di kantin, tidak ya. Jadi dia akan berubah menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air tersebut akan berubah menjadi awan. Dari penguapan kan terus mengalami penguapan terus menerus, maka titik-titik air itu akan semakin lama semakin menebal. Semakin lama semakin menebal karena pengaruh suhu. Kemudian titik-titik air yang menjadi awan semakin tebal itu jatuhlah, dia meleleh juga karena pengaruh suhu menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi, yang disebut dengan hujan. Hujan itulah disebut juga dengan presipitasi. Bu, aku udah gak ngerti loh. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak? Oh tidak, luar biasa anaknya Bu Irma. Kita lanjut dulu. Coba kalau begitu, aku geserkan dulu ya. Nih, biar kalian jelas, aku ikutin gambar di sini. Tuh. Jadi semakin jelas ya. Oke, jadi semakin jelas nggak, Le? Iya dong. Itu di situ Bu Irma punya gambar. Diikutin. Itu di situ kondisi bumi kita nih ya, yang mana ada sungai, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, di situ dikatakan prosesnya kita mulai dari atau siklusnya kita mulai dari semua air yang ada di permukaan bumi, baik itu yang ada di sungai, di laut, di danau, satu lagi di mana? Di tumbuh-tumbuhan. Oke, karena pengaruh apa? Matahari, dia kan menguap. Peristiwa menguapnya air dari permukaan ini tadi disebut dengan evaporasi. Kalau penguapnya air dari tumbuh-tumbuhan namanya apa, Nana? Namanya transpirasi. Nah, di situ. Kemudian setelah mengalami evaporasi, uap air di atmosfer mengalami pengembunan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, membentuk awan yang disebut dengan apa itu? Kondensasi. Nah, jalan lagi dong, kita lanjut setelah membentuk awan. Karena angin, karena udara, perubahan suhu, awan itu berubah menjadi semakin tebal, kemudian bergeser terlalu tebal. Lagi-lagi karena suhu luar biasa. Kalau di pelajaran berikutnya, sebelumnya dulu kita pernah mempelajari karena perubahan suhu juga wujud bisa berubah. Nah, ini juga karena karena pengaruh suhu, maka awan yang tebal tadi akan mencair atau meleleh menjadi titik-titik air. Nah, jatuhlah ke bumi dalam bentuk hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Nah, Bu, airnya mengalir tuh jatuh dari atas mengalir ke mana saja ya kira-kira air hujan? Ke danau, ke laut, ke sungai, ke mana lagi? Ke pohon, mana lagi? Semua air mengalir kan? Semua air mengalir kan? Tidak? Tidak. Ada nggak kira-kira kalau tidak mengalir dia kemana tuh? Menyerap, dia terserap masuk ke dalam. Bagus, luar biasa, masuk ke dalam tanah. Jadi air hujan itu yang turun tidak semuanya mengalir,
tersebut bisa jadi kurang adanya tumbuh-tumbuhan, sehingga airnya bablas saja, begitu jatuh nggak ada yang menahan. Seperti yang di pembelajaran sebelumnya, akar dari tumbuh-tumbuhan fungsinya untuk menahan air agar tidak terus mengalir ke sungai, ke laut. Jadi dia tahan tuh airnya di situ. Nah, proses menyerapnya air, terserapnya air ke dalam tanah dinamakan dengan infiltrasi. Oke, dinamakan dengan infiltrasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Nana? Tidak? Yakin? Coba sekarang Bu Irma bertanya nih, ada berapa tahapan sih di dalam siklus air? Ada 3. Gitu, Fatur. Baru gabung dia sakit sudah berapa hari di rumah sakit ya? 1 minggu ya. Selamat datang Fatur, selamat bergabung kembali bersama kita di sini. 1 minggu di rumah sakit, enak? Enggak, tapi enggak puasa, enak katanya kalau enggak puasa. Oh puasa? Oh, masa waktu sakit puasa? Enggak dong, sekarang sudah puasa. Oh sekarang sudah puasa. Oke, Wirma ulang lagi. Di dalam siklus air tadi ada berapa tahapan anak-anak? Ada? Ada? Ada empat? Ada? 3 dong. Tuh lupa. Coba Wirma ulang lagi. Di dalam siklus air ada berapa tahapan tadi yang Bu Irma sampaikan? Tuh, siapa tadi yang jawab 4? Oh iya, ada yang jawab 4 ke. Ternyata di dalam tahapan siklus air ada berapa tahapan anak? Jangan lupa ya, kalau yang namanya infiltrasi, presipitas mana? Yang 4 yang mana? Kan sudah lengkap itu, evaporasi. Hah? Oh, infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses apa Nana? Menyerapnya atau terserapnya air ke dalam tanah. Itu namanya infiltrasi. Tetapi prosesnya atau siklus tahapan airnya sendiri itu ada 3. Itu tadi hanya dari dampaknya hujan saja itu tadi ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Sudah ya, ada berapa tahapannya, Rek? Oke, tahapan sudah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Boleh Bu Irma lanjutkan? Boleh. Nanti kalau sudah lanjut nggak boleh mundur lagi loh ya. Coba aku ulang lagi, apa sih siklus air itu? Luar biasa, bagus. Kemudian coba next lagi. Apa sih di dalam setiap tahapan siklus air tadi ada berapa tahap, Rek? Ada Oke. Apa sih yang namanya evaporasi itu? Penguapan. Penguapan dari mana? Oke. Kalau penguapannya dari tumbuh-tumbuhan namanya apa dong? Namanya apa dong? Namanya apa dong? Oh iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya lagi kurang tahapan apa yang belum disebut? Apa dong kondensasi? Ya, pengembunan. Oke. Kemudian kalau pengembunan, kalau begitu kurang berapa tahapan yang belum disebutkan? 1 tahapan apa itu? Presipitasi. Apa itu? Hujan. Oke, bagus. Lanjut. Siapa ya kira-kira kalau disuruh menjelaskan
Bisa ya, tanpa melihat, tak tutup dulu. Nah, siapa yang bisa mengulang tentang tahapan dari siklus air? Bisa menjelaskan tentang tahapan siklus air. Mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari? Ya? Siapa? Apa ya tahapan air? Yang tahapan siklus air. Siapa yang bisa mengulang? Halo, I'm talking to you. Ya? Apa yang pertama? Air di permukaan bumi menguap, terus dinamakan dengan, aku tuh dengar bisik-bisik tapi kok nggak berani, kenapa ya? Apa? Loh, tadi? Gagal dong Bu Irma. Diulang lagi nih. Diulang lagi nih. Siapa yang berani? Ya. Ya, ini loh. Aku ulang lagi ya, tahapan sekali lagi. Nggak boleh ya, sekali lagi. Ini tahapan siklus air. Tuh, kalau mau pakai gambar yang di sini. Nih, dari sini kita mulai tahapannya berawal dari evaporasi, penguapan air yang ada di permukaan bumi. Ya, air yang ada di permukaan bumi apa saja, Nak? Karena pengaruh dari sinar matahari, air yang ada di permukaan bumi ini menguap menuju kemana? Ke atmosfer. Kemudian di atmosfer, uap air ini tadi mengalami pengembunan, membentuk terus. Kemudian awan kan terus nih, yang di bawah ini kan terus menguap nih, ya. Otomatis dong awannya semakin membesar, semakin kemudian awan-awan semakin tebal. Nah, awan-awan semakin tebal ini tadi sudah pasti mengandung titik-titik air, Pak. Kan itu tadi hasil uapan ini tadi ya, menguapnya air ke permukaan tadi ya. Nah, kemudian akhirnya mereka, awan-awan yang semakin tebal ini tadi, karena pengaruh suhu, mereka bergesekan, kemudian ada yang berubah menjadi titik-titik air, jatuhlah ke bumi menjadi hujan. Hujan disebut tadi apa namanya? Jatuhnya air ke jatuhnya air ke tanah itu namanya hujan atau presipitasi. Jadi yang namanya tahapan siklus air ada apa saja? Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Kalau disuruh mengulang lagi tahapan siklus air bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana? Oke, boleh, silahkan Jihan. Tahapan siklus air evaporasi, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh sinar matahari disebut evaporasi. Lalu uap air di atmosfer mengalami pengembunan awan disebut kondensasi. Ya, bagus. Terus uap air kan membentuk awan-awan. Kan lautnya tuh itu banyak airnya. oh ya, Banyak atas. uap airnya semakin banyak, kemudian awannya semakin terus mengandung banyak titik air dan akhirnya saling bergesekan. Terus terjadi presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dan hujan. oh iya,
adalah tahapan air. Kuncinya satu. Tahapan air ada. Tahapan air ada. Yang pertama adalah dua, tiga. Pokoknya kalian bisa menyebutkan 3 urut, ya, jangan dibolak-balik. Kenapa aku bilang ini tidak boleh? Berapa nih? 3 kan? Ya. Jadi pertama, kedua, ketiga. Kalau aku balik boleh nggak? Tiba-tiba hujan dulu begitu boleh nggak? Ya, masa tiba-tiba hujan tidak ada apa-apa? Hujannya datangnya dari mana dong? Sebabnya asal muasalnya dari mana dong? Kan dari uap ya, uap air ya yang sudah terkumpul tadi ya. Ya, lanjut. Kemudian di sini, dari titik-titik air yang jatuh ini tidak semuanya air terserap ke dalam bumi atau tanah. Ada sebagian air yang langsung mengalir ke sungai. Ada yang langsung mengalir ke laut. Ada juga yang meresap ke dalam tanah. Nah, proses meresapnya air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Aku ulang lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Kalau begitu berikutnya. Nih. Tuh, dari gambar tadi, Ibu Irma ulang lagi. Dari gambar tadi, tuh, di sini dijelaskan proses uap air naik ke udara disebut dengan penguapan atau evaporasi. Apa toh evaporasi itu? Proses penguapan. Proses uap air naik ke udara. Berikutnya, kalau proses titik-titik air menjadi awan disebut dengan apa sih kondensasi itu? Apa sih pengembunan itu? Iya, proses titik-titik air menjadi awan. Oke, lanjut lagi. Proses uap air menjadi titik-titik air sehingga menjadi hujan disebut dengan presipitasi. Apa sih presipitasi? Iya, bagus sekali. Proses uap air menjadi titik-titik air sehingga menjadi hujan. Lanjut lagi, air hujan yang jatuh di permukaan bumi masuk ke pori-pori bumi menjadi cadangan air disebut dengan sumber. Silakan kerjakan sebisanya, yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Ayo tangkap Irma. Ya, ini selesai doanya ini. Kan waktunya sebentar tuh. Untuk melakukan refleksi. Jadi dari masing-masing kelompok silakan sampaikan ke depan lakukan refleksi untuk atau terhadap apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran kita barusan saja ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan ke depan bergantian. Sudah dari kelompok mana? 1 silakan deh. Oke, dia yang lain. Ya, silakan.
sampaikan apa yang kamu. Ini saya merasa senang karena saya belajar tentang tahapan siklus air. Saya merasa saya memiliki kesulitan saat mempresentasikan tahapan siklus air di depan bersama kelompok saya. Kegiatan yang paling saya sukai adalah saat membuat gadget siklus air. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Irma mengajar dengan sabar. Terima kasih. Senang dan gembira. Saya belajar tentang siklus air. Saya tidak memiliki kesulitan saat belajar siklus air. Kegiatan yang paling saya sukai adalah pas waktu melek nebus. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Irma mengajar dengan baik dan telaten. Terima kasih. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa sangat senang karena saya belajar tentang siklus air. Saya memiliki kesulitan, saya tidak mengalami kesulitan. Kegiatan yang paling saya sukai ketika membahas tahapan siklus air. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Irma mengajar dengan sabar dan ramah. Sabar dan ramah. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa senang. Saya belajar tentang siklus air. Saya tidak memiliki kesulitan. Kegiatan yang paling saya sukai adalah menyanyikan lagu dengan kelompok saya. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Bu Irma mengajar dengan baik. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa senang dan gembira. Saya belajar tentang IPA, siklus air. Kegiatan yang paling saya sukai adalah ketika saat presentasi. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Bu Irma mengajar dengan sabar dan kasih sayang yang penuh perhatian. Saya merasa senang. Saya belajar tentang IPA, tentang siklus air. Saya tidak memiliki kesulitan saat pelajaran. Kegiatan yang paling saya sukai adalah dalam tugas. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Bu Irma mengajar dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Berikutnya Bu Irma akan mengajar dengan baik dan penuh kasih sayang lebih lagi, begitu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum Bu Irma lanjutkan, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, sebelum dipimpin berdoa untuk mengakhiri semua kegiatan, diingat kalau nanti di rumah silakan lakukan dengan orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa daripada kalian yang ada di rumah untuk mengidentifikasi. Bu Irma ulang lagi, silakan kalian identifikasi fungsi air bagi keluarga kalian. Sekali lagi, silakan nanti kalian di rumah lakukan identifikasi fungsi air bagi keluarga kalian. Tuliskan hasil yang sudah kalian lakukan, yang kalian dapatkan, kemudian besok pada saat pertemuan kita dipresentasikan ke depan tiap orang. Ya, identifikasi manfaat air untuk keluarga. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Ya, kalau tidak ada silakan Enggar dipimpin untuk berdoa dan Bu Irma akhiri. Sebelumnya identifikasi manfaat air. Kalian manfaat air untuk keluarga kalian itu apa saja begitu ya? Oke, silakan dipimpin berdoa, Enggar. Musri,
Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan, kesempatan ini saya sebagai BP ingin memantau bagaimana perkembangan ibu dalam pembelajaran, yang satunya sebagai observer, Bu Fitri sebagai observer, kemudian Bu Irma sebagai pengajar dalam proses kegiatan pendampingan coaching di model coaching ini. Bu Fitri sebagai coach, kemudian Bu Irma sebagai kursi, dan saya sebagai pemantau, itu tepat dan patuh karena Terima kasih Pak Anam. Perkenalkan saya Bu Fitri, Pak Anam Sujaya Yuliani. Kebetulan saya sebagai observer dan ini rekan sejawat saya Bu Irma Yanti Handayani yang mengajar kelas 5. Jadi yang saya observer adalah Bu Irma Yanti. Apa kabar Bu Irma? Baik, Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi bagaimana rasanya mengajar dengan ditungguin ya Bu ya. Oke. Nah, luar biasa, antara gedel, panik, bingung, tapi sekaligus seneng loh. Senang Bu? Iya, sekaligus senang. Jadi ada redeknya, ada paniknya, ada bingungnya, tapi juga sekaligus ada senangnya. Bingung, senang. Ya, Terima kasih saya sudah diizinkan oleh Bu Irma untuk sebagai pengamat sambil sama-sama belajar Bu Irma ya. Sebagai pengamat untuk dalam pembelajarannya Bu Irma. Mohon izin mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Irma. Bu Irma bisa berkenan bisa menyampaikan. Ya. Bagaimana menurut Bu Irma pembelajaran yang baru saja Bu Irma lakukan hari ini? Alhamdulillah Bu, ini tadi pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan yang saya harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tuliskan gitu. Dan alhamdulillah juga apa yang saya rencanakan semuanya insya Allah terlaksana dengan baik. Tapi mungkin tidak 100% ya Bu ya, tapi semuanya terlaksana dengan baik gitu. Oke, alhamdulillah tadi saya juga melihat ya keseruan anak-anak gitu. Jadi anak-anak senang dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Irma tadi dari pembelajaran tadi. Jadi anak-anak merasa berguru gitu Bu ya. Iya, betul. Jadi merasa memiliki gitu. Jadi mungkin ada lagi yang perlu ditingkatkan lagi untuk Bu Irma. Iya. Jadi mungkin Bu Fitri melihat Ibu, ketika saya dalam proses pembelajaran tadi ya, di situ saya merasa memang ada sesuatu yang kurang ketika saya mendekati anak-anak saya. Di situ saya melihat ada beberapa anak, tidak hanya satu, beberapa. Jadi beberapa dari anak-anak masing-masing kelompok itu yang kemampuan untuk komunikasi, berrelasi dengan sesama teman itu kurang sekali. Jadi padahal saya tahu si anak ini tadi mempunyai kemampuan lebih sebenarnya, hanya berbicaranya, kemudian berkomunikasi, berkolaborasi dengan temannya ini loh Bu, yang kurang itu yang ya itu yang tadi itu sebenarnya begitu ya, ini berarti ini yang perlu saya tingkatkan begitu begitu. Berarti Bu Irma merasa di relasi anak-anak gitu, keterampilan di relasinya, kolaborasinya kurang. Jadi ada anak-anak yang terdiam. Rencananya selanjutnya Bu Irma untuk meningkatkan peningkatan tersebut bagaimana? Iya, rencana ke depan saya akan menjadi pembelajar Ibu ya. Saya akan belajar, saya akan coba sharing, dan nanti saya juga akan cari dari literatur atau referensi yang lainnya untuk mencari ilmu gitu ya, apa sih masalahnya. Selain itu juga saya akan coba gali dulu dari anaknya terlebih dahulu,
kenapa seperti itu, penyebabnya apa, itu nanti saya cari dulu atau saya gali dulu dari anaknya. Rencananya begitu Bu Fitri, nanti setelah saya mengerti, saya mengetahui penyebabnya, mungkin insya Allah nanti saya akan cari referensi literatur yang lain termasuk dengan rekan-rekan sejawat begitu Ibu. Bagus sekali penelitiannya Bu Irma ya. Bu Irma mencari literatur literasi pada teman sejawat melalui mengikuti pelatihan begitu ya. Iya, betul. Yang disampaikan mungkin ada selain yang sudah dikatakan tadi, kira-kira mungkin ada rencana lainnya. Selain yang dikatakan Bu Irma tadi, mungkin ada selain itu, selain dari literasi teman sejawat. Oke. Jadi mungkin nanti rencananya kalau memang di dalam dengan teman-teman rekan sejawat saya sudah bisa menyelesaikan Ibu, mungkin saya cukupkan di situ nih, tapi barangkali mungkin saya belum puas barangkali dengan teman-teman sejawat atau dengan apa yang saya dapatkan, mungkin saya akan cari keluar dari lembaga ini, mungkin teman dari sekolah lain atau teman yang lain dari lembaga lain, begitu mungkin rencananya begitu. Jadi luar biasa yang direncanakan Bu Irma tadi ya. Ini sangat bagus sekali, bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya juga dan akan segera dilaksanakan. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan Bu Irma? Mungkin Bu, ini insya Allah secepat mungkin kalau kegiatan ini sudah selesai, nanti insya Allah sekeluar dari ruangan ini saya akan langsung bertanya teman-teman, langsung menemui anaknya begitu. Saya akan coba cari tahu dari anak itu apa yang menyebabkan itu tadi, nanti langsung kalau memang ada yang jelas secepat mungkin saya akan mencari tahu gitu Ibu. Luar biasa Bu Irma ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Bu Irma bisa berjalan dengan baik, lancar dan sesuai yang diharapkan. Nah sekarang dari keseluruhan itu pastinya ada yang ingin dikembangkan. Kira-kira di masa mendatang apa yang Ibu Irma kembangkan? Terkait dengan kekurangan yang saya rasakan tadi, ya otomatis yang ingin saya kembangkan ya yang di dalam kekurangan itu tadi Bu ya, itu yang jadi utama begitu. Karena tadi saya merasa ada kekurangan saya dalam memotivasi anak dalam kompetensinya berrelasi atau berkolaborasi dengan temannya, otomatis saya harus mengembangkan kemampuan kompetensi saya yang itu gitu. Kira-kira aktivitasnya seperti apa itu untuk mengembangkan kemampuan? Mungkin nanti bisa dengan seperti yang kita ketahui Bu, kegiatan aktif di KKG kita, mungkin nanti bisa saya cari di sana begitu. Saya coba untuk mencari ilmu di sana. Barangkali dengan ketemunya teman-teman dari berbagai lembaga di situ nanti saya bisa menambah ilmu saya, meningkatkan kompetensi saya untuk hal tersebut dari teman-teman dari lintas lembaga tadi. Luar biasa sekali Bu Irma, jadi melalui KKG dari cari informasi dari teman-teman, pembelajaran dari teman-teman. Sedangkan tujuan berikutnya yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut apa? Jadi selain untuk meningkatkan dari atau mengembangkan dari kompetensi apa yang tadi sudah saya rasa kurang, jadi itu juga saya ingin mengupgrade gitu Bu ya, mengupgrade dan mengupgrade kompetensi ataupun pengetahuan saya Ibu gitu. Mantap sekali. Bukan hanya untuk cari sertifikat ya Bu Irma ya? Iya jelas juga Tentunya. dong. Itu ada juga Bu ya, tapi itu tujuan yang kesekian. Nomor satu utamanya itu. Sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi Iya, itu tadi. betul, Jadi iya, tolak ukurnya. Nah bagaimana keberhasilan tolak ukur atas kegiatan yang Bu Irma ikuti itu? Iya. Jadi nanti ketika saya merasa berhasil atau sukses atau itu tadi dikatakan apa yang saya inginkan itu tercapai jika saya sudah bisa melihat anak-anak saya atau kompetensi anak-anak saya dalam berkolaborasi, dalam berrelasi, dalam berkomunikasi dengan sesama temannya itu sudah baik gitu. Sehingga tidak ada lagi ketika seperti kegiatan tadi dalam pembelajaran tadi ketika berdiskusi ada beberapa anak yang diem begitu ya, ada aktif gitu ya. Nah sehingga nanti kedepannya saya berharap oh kalau semuanya sudah aktif oh berarti berhasil dong saya, itu ukuran saya begitu Ibu. Kalau di skala kira-kira antara skala 1 sampai 10 berapa? Kalau di skala 1 sampai 10 8 kali ini Bu. 8 gini sekali, jadi pengembangan diri yang terencana
ya. Kapan akan dimulai rencana lagi? Insya Allah sesegera mungkin atau mungkin pertemuan depan bisa bisa kita mulai gitu. Insya Allah sesegera mungkin akan segera saya mulai itu. Mudah-mudahan rencananya berhasil dan lancar sesuai dengan keinginannya Bu Irma, sesuai peningkatan yang dikembangkan oleh Bu Irma tadi. Mungkin begitu juga sharing dengan rekan yang lebih senior tadi Bu ya, jadi lewat KKG juga tadi. Terus berikutnya baik Bu, sekarang kegiatan coachingnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Irma, ada yang mau disampaikan mungkin Bu Irma ada yang mau disampaikan lagi. Sementara sudah dulu itu mungkin barangkali nanti kita kalau ada masalah lagi saya bisa menghubungi itu ya, tapi sementara cukup dulu. Ya. Jadi kita tunggu hasilnya dulu gitu ya. Saya tunggu hasilnya, saya tunggu informasinya dari Bu Irma, rencana Bu Irma mudah-mudahan berjalan dengan baik. Saya tunggu hasilnya juga sama-sama belajar. Kedepannya mudah-mudahan pembelajaran lebih baik lagi. Siap itu. Ya, terima kasih Bu Irma ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Sangat gamblang dan sangat jelas apa yang sudah diobrolkan tadi, obrol ringan tapi memang bermakna, sehingga peran dari observer, kemudian sebagai coach, kemudian peran coach juga sebagai pengajar ini betul-betul terlihat dalam praktek pemimpin model coaching ini, sehingga diharapkan nanti ke depan hal-hal yang seperti ini harus dikembangkan sehingga pengajar itu betul-betul dia punya kemampuan diri untuk mengaktualisasikan bahwa kemampuan saya itu sebatas ini, kemampuan itu sebatas apa yang mungkin nanti bisa di kedepannya itu ditingkatkan. Itu yang harapan dari model pembelajaran ataupun kepemimpinan model coaching seperti itu, dialog model coaching itu seperti itu. Kan ada mentoring, ada konsulting itu macam-macam itu, sehingga yang lebih tepat pada diri kita kalau sebagai seorang pengajar itu adalah model-model coaching, sehingga tidak merasa kita menggurui, tidak merasa kita menjudge seseorang, tapi lebih mengedepankan memanusiakan manusia. Itu terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.